Ada 4 mahasiswa yang hendak pindah kos karena kos-kosan mereka sebelumnya ini jauh dari kampusnya. Jadi mereka memutuskan untuk mencari kosan di sekitaran kampusnya. Ya yang dekat lah, minimal mereka itu bisa jalan kaki dari kos ke kampusnya. Nah, kemudian mereka ini mencari kosan di dekat kampusnya. Tepatnya adalah di belakang kampus mereka ya. Mereka menelusuri gang-gang di bagian belakang kampus untuk mencari kosan baru. Setelah sekian lama mencari, akhirnya mereka menemukan sebuah kos yang cocok sesuai dengan kriteria yang mereka inginkan. Setelah mereka melihat dan mengecek langsung ke kosan tersebut, mereka pun langsung menego dengan ibu kos, dan setelah ditemui kesepakatan antara mereka dan ibu kos, dalam waktu seminggu mereka pun memutuskan untuk pindah di kosan baru tersebut, yaitu kosan yang ada tepat di belakang kampus mereka, dan untuk ke kampus mereka tinggal jalan kaki saja. Tidak perlu menggunakan lagi transportasi umum, jadi ya mereka berpikir itu sudah sangat hemat. Pada awal mereka pindah ke kosan tersebut, semuanya terlihat biasa saja, sama halnya seperti kos-kosan normal lainnya. Tidak ada gangguan, tidak ada menampakkan apapun kalau kosan itu horor, kosan itu berhantu dan sebagainya. Jadi biasa aja ya, suasananya biasa aja, semuanya biasa aja. Namun lama-lama mereka di situ hal-hal yang janggal pun semakin bermunculan. Karena namanya juga anak kos ya, mereka sering ngumpul-ngumpul dan ngobrol bareng. Ketika ngumpul-ngumpul itu, ada yang curhat kalau pas tengah malam itu ketika dia tidur, serasa kayak ada orang yang lewat di depan pintu kamarnya. Bahkan ketika tengah malam, ada yang ngetuk pintu kamarnya, namun dia nggak berani untuk ngebuka karena kan ya siapa sih yang mau buka pintu tengah malam, apalagi ini kan cewek dan tidur sendiri. Namun karena baru satu yang cerita seperti itu, jadi mereka berpikir ya biasa aja lah, mungkin dia mengalami gangguan-gangguan yang normal aja. Lalu beberapa hari kemudian mereka pun pergi ke kampus. Nah, ketika mereka ke kampus ini, mereka dapat informasi kalau kosan di dekat kos-kosan mereka itu terjadi kecurian. Jadi ada teman mereka yang memang ngekos dekat tempat mereka itu, laptopnya kecuri, uangnya kecuri, dan hal itu setiap dalam minggu tuh selalu terjadi di kos-kosan sekitaran situ ya. Di kos-kosan lain ada anak kos yang kehilangan laptopnya, kehilangan uang, ada yang kehilangan handphone, dan itu sering banget terjadi di kompleks itu ya. Padahal kos-kosan ini semuanya punya pagar, tapi masih aja kebobolan maling. Sedangkan di kos-kosannya mereka ini kan nggak ada pagar, jadi dia belum ada pagar, tapi nggak ada kehilangan, nggak ada maling masuk, nggak ada orang sembarang masuk. Jadi ya sangat aneh juga ya, karena kalau dipikir-pikir karena kos-kosan sekitaran lainnya itu sering kecurian, sering kebobolan maling, dan kos-kosan mereka ini tuh pagar aja nggak ada. Jadi pagar aja tuh nggak ada, tapi kok bisa selamat gitu. Kos-kosan lain jangankan handphone, laptop, gas di dapur umum aja dicuri, diangkut sama maling gitu. Tapi yang ini tuh pagar kebuka, tapi anak kosan nggak pernah kehilangan apapun. Sedangkan yang kos-kosan sekitaran itu udah semuanya udah pernah kecuri, bahkan kayak gantian gitu. Ntar ada yang hilang laptop, ada yang hilang handphone. Jadi anak kos-kos di kos-kosan sekitaran yang lain itu tuh pada nggak betah kalau nggak lama pindah, nggak lama pindah. Nah akhirnya beberapa pun dari kos-kosan yang sekitaran itu pindahlah ke kos-kosan mereka ini, karena mereka berpikir di kosan ini tuh aman ya, pagar aja belum ada, tapi kok nggak pernah terjadi kecurian, maling, dan kebobolan dan sebagainya. Nah terus karena ini adalah kompleks mahasiswa ya, lokasi di mana semua kos-kosan itu dipenuhi sama mahasiswa, rata-rata ya mayoritas dipenuhi sama mahasiswa. Artinya di kompleks itu sering terjadi rusuh. Karena ntar misalnya mahasiswa yang ini mereka pada nongkrong di kafe, suku A sama suku B, kalau udah ada yang berantem pasti terjadi rusuh di kompleks tersebut. Mereka kejar-kejaran, pukul-pukulan, sering banget terjadi rusuh di kompleks itu. Nah dan anehnya lagi, ini kosan kan memang belum ada pagarnya, tapi
Tapi selama rusuh-rusuh yang terjadi itu tidak pernah ada yang lari masuk di kosan tersebut. Paling mereka hanya kejar-kejaran di sekitaran samping kos aja dan suaranya itu terdengar jelas gitu. Nah ketika terjadi rusuh seperti itu, mereka yang di kosan ini kan takut dong. Waduh, gimana ntar lagi mereka bisa masuk ke sini karena di depan itu nggak ada pagar. Tapi anehnya nggak ada yang masuk ke kosan tersebut walaupun nggak ada pagar ya. Jadi mereka hanya ribut-ribut di sekitaran samping-samping kosnya aja, nggak ada yang sampai masuk ke kosan tersebut. Akhirnya kosan ini tuh selalu penuh terus karena kan mereka yang udah ngekos itu besoknya ke kampus kan cerita. Jadi kosan ini secara nggak langsung terdengar sangat aman sekali ya, bebas dari pencuri, bebas dari hal-hal yang rusuh-rusuh. Bahkan ketika kosan lain itu sering kecurian, kos-kos ini tuh aman aja, aman-aman aja, nggak terjadi apa-apa, nggak terjadi hal-hal yang aneh-aneh. Jadi banyak banget anak-anak kos di kos-kosan yang sekitarannya itu pindah ke kosan tersebut karena mereka ngerasa di situ sangat aman gitu. Kosan lain gas aja dicuri gitu, apalagi kayak handphone, laptop dan sebagainya. Jadi ya kosan ini yang awalnya, karena kosan ini termasuk kosan bangunan baru ya, yang baru mulai diisi, dan kemudian ketika dibuka itu yang mereka ini mulai cari kosan. Gak lama setelah itu kosan ini pun mulai dipenuhi sama anak kos. Nah setelah kejadian ribut-ribut maupun kosan lain yang kecurian itu, akhirnya kosan baru ini pun terisi penuh ya sama mahasiswa. Nah setelah terisi penuh inilah keganjalan yang aneh-aneh itu mulai muncul ya. Dimana kalau malam ketika mereka tidur itu sering terdengar orang lewat. Kayak orang tuh sedang jalan lewat kayak ke sana ke sini gitu. Tapi kenyataannya emang gak ada orang lewat situ. Nah seperti yang tadi sebelumnya dia curhat kalau malam itu bahkan sampai pintunya itu diketuk dan ternyata itu emang gak ada orang. Itu setelah dia menceritakan hal tersebut beberapa di minggu kemudian, dia bermimpi ya. Dia mimpi kalau ternyata yang ngetuk pintunya itu adalah seorang nenek-nenek. Nah kemudian keesokan harinya mereka ini kan ngumpul-ngumpul lagi nih anak kos. Kemudian mereka cerita lagi. Nah terus setelah dia cerita ini, yang satu lagi pun mulai cerita. Dia bilang dia kebetulan bangun di tengah malam dan ketika dia ngelihat ke pintu arah ke kamar mandi itu, dia tuh ngelihat orang yang kayak kakinya ke bawah itu kuda dan ke atasnya itu manusia. Mungkin kayak ini kali ya maksudnya. Dan mungkin karena pada saat itu dia juga baru bangun tidur ya, karena dia hendak mau ke toilet dan keadaan dia ngantuk banget. Jadi dia berpikir entah ini dia hanya karena efek dia baru bangun atau gimana ya, dia nggak bisa mastiin juga. Tapi karena dia ngelihatnya itu hanya sekilas saja kejadian tersebut. Jadi di kelompok pertemanan mereka ini, mereka memutuskan untuk pergi ke mall. Namun si Tia ini, salah satu dari teman mereka, memutuskan untuk tidak pergi karena dia lagi ngerjain tugas. Kemudian si Tia ini pun menetaplah sendiri di kosan. Anak lain pun sedang pergi, jadi otomatis kos ini kan sepi. Lalu ketika anak-anak lain ini mereka semua sudah pergi, si Tia ini kan lagi ngerjain tugas. Terus tiba-tiba si Tia ini kayak nyaut gitu karena ada yang manggil, seperti suara temannya gitu, manggil namanya. Pas dia lihat, dia ngecek, dia pikirkan mereka udah pulang nih. Pas dia ngecek kok belum ada gitu, kok mereka belum ada, lalu yang manggil siapa ya gitu. Dia tuh sampai keluar mastiin kalau mereka tuh, sampai dia pergi ke depan pintu ya, dia mastiin kalau mereka ini udah pulang atau belum. Karena yang manggil ini tuh sampai sekitaran 2 atau 3 kali gitu, sekitaran 2 kali ya yang manggil ini. Jadi dia sampai ngecek ke depan apakah benar-benar teman-temannya ini udah pulang atau belum, dan ternyata mereka belum pulang. Ya udah, setelah itu pun si Tia ini mencoba abai aja, ya udahlah gitu. Dia nggak mau terlalu nanggapin karena kalau dia takut kan bisa ribet dan dia harus nyelesain tugas. Jadi ya udah, dia buang jauh-jauh rasa takutnya. Nah setelah suara yang memanggil itu kan dia duduknya menghadap ke pintu kamarnya nih, sengaja pintunya dibuka lebar gitu. Nah setelah suara yang manggil-manggil tadi itu, kalian tahu apa yang terjadi? Kayak tiba-tiba ada yang kayak nengok dari pintu gitu, kayak kepalanya ke dalam, kayak tiba-tiba aja gitu, set gitu. Kemudian dia kaget kan, dia pikir mungkin teman-temannya ini udah pulang. Kepikiran dia tuh kayak gitu lagi. Akhirnya dia keluar lagi, dia ke depan pintu, dia ngecek sampai ke depan dan ternyata tidak ada orang sama sekali.
Dan teman-temannya ini beneran belum pulang loh, jadi siapa sih yang manggil kan, terus siapa yang nengok. Tapi karena dia udah dengar cerita-cerita dari teman-temannya ini sebelumnya, jadi dia pikir ya udahlah, dia mencoba memberanikan diri dan membuang rasa takutnya. Nah, nggak lama setelah itu teman-temannya ini pun pulang. Si Tia pun menceritakannya kepada teman-temannya. Ya udah, kalau teman-temannya ini udah pulang, udah rame, jadi udah kembali normal ya, tidak terjadi apa-apa lagi. Namun untuk tengah malam, masalah orang jalan dan seperti tiba-tiba ada yang ngetuk pintu itu masih sering terjadi ya di anak-anak kosan lainnya. Tapi mereka berpikir itu udah hal yang biasa lah. Akhirnya pada suatu hari, salah satu dari teman mereka ini, si Margaret, dia tuh foto di depan pintu pagar mereka ya. Nah, kemudian dia ini kan ada punya grup keluarga gitu, dia ngirim foto ke grup keluarganya. Di situ salah satu dari pamannya itu ternyata adalah orang pintar yang bisa lihat ini dan itu. Setelah melihat foto tersebut, pamannya pun langsung menghubungi si Margaret ini. Dia nanya, di kos-kosan kalian itu sering terjadi hal aneh-aneh enggak? Atau kejadian seperti penampakan dan sebagainya. Kemudian si Margaret ini pun menceritakan beberapa kejadian-kejadian yang telah terjadi ya, seperti ada yang manggil dia, kejadian kosan mereka yang tidak pernah kecurian. Terus padahal kosan mereka tuh kan nggak ada pagar, tapi tidak pernah masuk pencuri atau orang-orang jahat dan sebagainya. Dan kalau malam itu sering terdengar orang jalan, suara orang jalan, orang ngetuk pintu, ada yang manggil tiba-tiba kalau anak kosan ini lagi sendiri. Tapi ketika mereka ngecek itu nggak ada orang, bener-bener sepi, tapi emang ada suara yang manggil, ada yang tiba-tiba ngetuk pintu, ada yang lewat. Akhirnya si pamannya bilang, iya, ketika kamu foto itu saya melihat ada sosok yang besar dan hitam berdiri di pintu pagar itu, dan ada dua. Jadi bukan satu ya, dia bilang dia ngelihat sosok hitam yang berdiri di pagar itu ada dua. Jadi ini kan belum dipagar, jadi hanya kayak gerbang terbuka seperti ini, jadi belum dikasih pagar. Jadi pamannya ini ngelihat ada dua sosok hitam tinggi besar yang berdiri di situ ya. Mungkin seperti genderuwo yang ngejaga di pintu pagar itu. Namun pamannya ini bilang mereka itu nggak jahat ya, mereka itu seperti, artinya mereka ini hanya menjaga kos-kosan tersebut. Dengan kata lain, dua penjaga ini adalah peliharaan dari ibu kos tersebut. Jadi ya pamannya bilang mereka ini nggak jahat, jadi mereka itu di situ hanya ngejaga pintu gerbang, dan kemungkinan mereka yang berdua, sosok hitam berdua ini adalah peliharaan ibu kosnya. Ya pantas aja ya, kayak mereka tuh nggak pernah kemalingan, nggak pernah masuk orang yang rusuh-rusuh, padahal kos-kosan ini tuh belum ada pagarnya. Ternyata emang benar ada penjaganya di depan itu, dua sosok hitam yang berdiri di depan pagar itu. Nah kemudian si Margaret ini setelah komunikasi dengan pamannya cerita demikian. Margaret pun mulai ngumpulin teman-teman kosnya dan dia cerita. Namun mereka ini kayak masih ada yang percaya nggak percaya gitu ya, karena kan ketika kalian dengar hal-hal itu nggak semua orang percaya. Lalu kemudian suatu hari anak kosan yang kamarnya diketuk ini kebetulan dia tuh duduk ngumpul-ngumpul bareng ibu kosnya, mereka cerita-cerita. Nah dan si Susan ini pun mulai cerita ke ibu kosnya kalau dia tengah malam tuh sering ngedengar orang lewat, terus bahkan ada yang ngetuk pintu. Nah kemudian si ibu kosnya ini refleks bilang, oh itu nggak apa-apa, mereka itu baik kok. Nah kemudian si Susan ini bilang, kenapa ibu bilang mereka ini baik? Lalu ibu kos ini pun cerita kalau mereka itu adalah peliharaan ibu kosnya. Jadi ada dua sosok hitam benar di depan pagar itu, sengaja dipelihara sama ibu kos untuk ngejaga kosan tersebut. Makanya kalau kosan lain itu sering terjadi kemalingan, kejahatan dan sebagainya, tapi di kosan itu aman-aman aja karena memang kosan ini dijaga sama dua sosok hitam yang memang peliharaan ibu kosnya. Ibu kos mereka agak lain ya, melihara bukan kucing atau apa, tapi meliharanya jin. Jadi jin tersebut memang sengaja dipelihara sama ibu kosnya untuk ngejaga kosan tersebut. Ya pantas aja, walau nggak ada pagar aman dari pencuri, walau nggak ada pagar aman dari pengrusuh yang suka rusuh gitu. Ya udah, setelah mereka mendengar hal tersebut, mereka pun merasa ya udah aman-aman aja lah, entah jin, genderuwo, ke apapun itu, tapi kan itu peliharaan ibu kos, jadi aman-aman aja buat anak kos.
Namun beberapa bulan kemudian mulai terjadi hal aneh di kosan tersebut, di mana anak-anak kos ini mulai kehilangan uang. Misalnya dia naruh 500.000, dia ngecek kok tinggal 400.000. Jadi hilang uang, tapi hilangnya tuh nggak semuanya, jadi kayak hilangnya hanya selembar-selembar gitu. Nah, dan terjadi kehilangan uang ini bukan hanya pada satu orang, hampir mereka semua anak kosan yang di situ ngalamin, dan kayak ganti-gantian, ntar yang ini yang hilang uang, ntar yang ini yang hilang uang. Mereka pun merasa aneh dong dan mulai curiga. Akhirnya si Margaret ini mulai lagi menghubungi pamannya tentang masalah ini, dan dia nanya. Kemudian pamannya yang orang pintar ini kan bisa ngeliat hal-hal seperti itu, dan beliau bilang, coba kalian perhatikan kalau ibu kosan kalian lewat di situ, dia berjalan seperti apa dan bagaimana. Dan si Margaret ini bilang ibu kosan itu ketika setiap kali dia lewat di situ, tangannya tuh di belakangnya seperti ini, seperti orang yang sedang menggendong anak kecil di belakangnya. Dan beliau jalan tangannya selalu seperti ini. Kemudian pamannya bilang, oh berarti benar, ibu kosan kalian selain melihara jin yang ngejaga di depan pagar kalian, sekarang ibu kos kalian mulai memelihara tuyul. Jadi ibu kosan mereka tuh udah mulai melihara tuyul ya, dan sasarannya bukan lagi orang luar, tapi anak kosannya sendiri. Ya walaupun nanti beberapa minggu hilang selembar dari anak kosnya, tapi nggak sering, tapi maksudnya nggak selalu hilang uang dari anak kosnya, tapi ada lah gitu, kayak per minggu per bulan tuh pasti ada yang kehilangan uang dengan mode yang sama. Jadi uangnya nggak hilang semua, jadi uangnya ini tuh nggak hilang semua. Kalau disimpan 200 ya hilangnya cuma 100. Akhirnya dia pun ceritalah ke teman-temannya kalau ibu kosan mereka itu sudah melihara tuyul. Dan benar dong, ciri-ciri uang yang hilang pun ya seperti dicuri tuyul. Kalau orang yang nyuri diambil semua dong, ngapain disisahin? Sedangkan tuyul ini kan ambilnya hanya selembar-selembar aja. Dan memang ibu kosannya itu setiap jalan itu tangannya selalu di belakang seperti ini ya, seperti beliau menggendong anak kecil. Dan akhirnya sering terjadi kehilangan uang di situ, walaupun nggak sekalian dan nggak tiap minggu juga, tapi kayak tiap bulan tuh ada aja yang kehilangan uangnya dengan mode yang sama. Karena setelah mereka mengerti hal itu pun ya udahlah, daripada seperti itu terus, mereka pun memutuskan untuk bergegas dan mencari kos lain. Mereka pun memutuskan untuk pindah dari kos-kosan tersebut. Nah, cukup sekian cerita aku sampai di sini. Jangan lupa support channel aku dengan subscribe, like, share, and comment. Thank you.